Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehat? Baik, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita semua. Ya, semoga hari kenaikan ini betul-betul membangkitkan juga iman kita. Ya, semakin kokoh di dalam Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Efesus. Surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-23. Kita baca dengan responsorial. Saya mulai ayat yang ke-15. Nanti Bapak Ibu ayat selanjutnya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak, silakan. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Dia memberikan manfaat agar kamu memiliki dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan ya, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga luar biasa. Ya, tema kita pada pagi hari ini dalam ibadah kenaikan ini adalah menjadi saksi Kristus sampai di ujung bumi. Wah, ini luar biasa nih, menjadi saksi Kristus sampai di ujung bumi. Tahu ujung bumi ini di mana ya? Selamat datang buat Bang Riki. Wah, ini luar biasa nih Bang Riki ya. Tambah gemuk ya. Berarti cocok susunya berarti ini ya. Mantap. Tuhan berkati Bang Riki ya yang bisa hadir dalam perayaan kenaikan ini, langka ini ya. Kebetulan Bang Riki ini lagi ada tugas di Banjarmasin, lalu disempatkannya mampir ke kampung halamannya. Jangan bilang kampungmu di sana, kampungmu di sini ya. Dan Bang Riki bisa beribadah bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Itu luar biasa ya. Jadi semoga ibadah kita pagi hari ini betul-betul membangun keimanan kita. Tuhan memberkati semuanya. Meskipun tadi ada gangguan ya. Memang kalau orang mau beribadah itu mesti ada gangguan. Kadang gangguan dari diri kita sendiri, gangguan dari jin korin, ya kan? Nanti jin korin pula yang disalahkan, ya kan? Baik, menjadi saksi Kristus. Kalau mendengar kata saksi, kalau di pengadilan, saksi itu adalah orang yang menyaksikan sebuah peristiwa. Kalau nggak menyaksikan, itu bukan saksi. Kesaksiannya diragukan. Nah, tapi dimaksud di sini saksi
Berarti kita menyaksikan karya Allah yang benar kepada seluruh umat manusia. Kita menyaksikan bagaimana Allah menyelamatkan kita. Kita menyaksikan bagaimana perbuatan ajaib Tuhan kepada orang-orang yang masih belum mengalami perbuatan ajaib Tuhan tersebut. Jadi kalau saksi itu, tolong Bang diklik sekali Bang. Nah, setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk menikmati keselamatan, tetapi juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Menyaksikan karya keselamatan ini. Menyaksikan karya Allah yang luar biasa itu kepada segala umat yang ada di muka bumi. Ini wajib kita saksikan. Tetapi banyak orang Kristen merasa takut, malu, atau tidak mampu bersaksi dengan berbagai alasan klasik. Contoh, saya tidak pandai bicara. Yang kedua, iman saya masih lemah. Yang ketiga, nanti ditolak orang. Yang keempat, nanti kena pukul. Yang kelima, nanti kena bunuh. Banyak alasan. Alasan banyak. Supaya apa? Supaya tidak jadi bersaksi. Padahal bersaksi itu adalah kita menyaksikan pengalaman hidup kita bersama Kristus. Kita menyaksikan bagaimana Allah telah menyelamatkan kita. Kita menyaksikan bagaimana Allah menyembuhkan kita. Kita menyaksikan bagaimana Allah memberkati kehidupan kita. Itu kita saksikan. Tetapi alasan-alasan klasik ini seringkali dijadikan orang supaya dia hanya sebagai orang Kristen yang duduk manis, tidak berbuat apa-apa. Sebelum lanjut ke sini, kemarin di Serongga itu ada lagi kecelakaan, meninggal 2 orang. Anak sekolah. Saya dapat lihat videonya di grup anak saya itu. Di depan nasi padang sedikit ke atas atau rumah makan Melati, ya, ada CCTV-nya di situ. Jadi inilah makanya anak-anak ini termasuk orang tua juga suka ngawur naik motor. Jadi kan jalur motor dan jalur itu kan sudah terbagi 2, sebelah sana, sebelah sini. Jadi kalau kita entah naik mobil, entah nyetir motor, kita harus sebelah kiri, kan begitu. Tapi di video itu anak-anak ini SMP atau SMA itu naik motor dari jalur kanan, karena memang di sini ada berderet kendaraan di sini. Jadi dia dari ambil jalur kanan. Lalu ada pickup, kalau mata saya nggak salah melihat, memang berjalan di jalurnya, jalur dari sana, jalur dia. Pelan jalannya pickup itu, dihajar sama pengendara sepeda motor itu. Akhirnya apa? Meninggal dunia. Nah, saya mau bersaksi. Waktu hari Minggu kemarin, kami pulang dari Batu Licin, ada arisan. Lalu Bapak Penatua Martin Tudingan sudah menetapkan bahwa kunjungan kasih akan dilakukan pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah di rumah Bapak Sihite. Saya haram terlambat bagi saya. Jangan harap saya pernah terlambat. Haram bagi saya itu. Kemudian kami pulanglah. Hujan selama perjalanan. Mulai dari Batu Licin sampai dengan Serongga masih hujan. Kemudian Patung Swarga itu saya belok. Sebenarnya nggak terlalu kencang kami jalan. Set
masuk lurus, hujan tetap kencang. Lalu saya lupa apakah sebelum atau sesudah rumahnya Pak Sitorus itu, kayaknya sesudah kalau perasaan saya. Kami jalan, ada sepeda listrik itu, dari sini mereka lagi main-main hujan, 2 orang naik sepeda, langsung nerobos begini ke sebelah. Keluar dari sini langsung jalan. Dari gang entah apalah itu, ada gang itu kayaknya. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya rem. Kemudian saya belok sini. Mungkin kalau hitungan saya, jarak antara sepeda itu dengan mobil yang saya kendarai, mungkin hanya segini saja. Tipis sekali. Mereka langsung potong itu. Mungkin nggak bisa ngerem itu sepeda listrik. Makanya yang pakai sepeda listrik ya, kayaknya nggak bisa ngerem. Hanya mereka nerobos ke sebelah. Untung mereka itu masih bisa selamat di sebelah. Coba kalau saya kena itu, hari ini nggak berkhotbah saya mungkin sudah ada di penjara. Ini yang saya saksikan bahwa Tuhan itu menyertai kita luar biasa. Amin Bapak Ibu. Seandainya itu terjadi, langsung masuk koran, telah masuk penjara Pendeta Erikson Panjaitan bersama istri dan anak karena menabrak anak-anak yang sedang bermain hujan pakai sepeda listrik. Memang manusia sekarang kadang-kadang merasa dirinya itu nyawanya 2. Sehingga cara berkendara, cara dia berjalan, nggak benar. Makanya saya berulang-ulang menyampaikan kepada kita semua, hati-hati. Gunakan aturan main. Memang Tuhan menyertai kita, ya. Tapi kalau kau melanggar, tetap hukumannya tetap bisa meninggal. Coba seperti kemarin itu, naik sepeda motor dari jalur kanan kencang pula, ada pickup dihajarnya. Kira-kira saya mau nanya, yang salah Tuhan apa orang itu? Sebelah sini. Yang menghendaki dia mati Tuhan atau orang itu sendiri? Sebelah sini gimana? Yang menghendaki dia mati Tuhan atau dirinya sendiri? Kan kita kadang-kadang bilang, oh itulah takdir Tuhan. Bukan takdir Tuhan, itu salah sendiri. Tuhan kau salahkan. Maka itu saya ulang sekali lagi, anak-anak saya yang masih SMP, SMA, perguruan tinggi, orang tua, mari kita berkendara. Entah itu sepeda motor, entah itu mobil, mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan. Setuju Bapak Ibu? Amin Bang Riki? Saya dengar Bang Riki sudah punya mobil dinas ini, ya kan? Hati-hati Bang, jangan lari sisanya 60. Kalau lari sisanya 60, kalau di speedometer itu ditulis 220, berarti lari abang itu 160. Sisanya 60, jangan. Jangan Bang, nyawa abang itu cuma 1. Ya, memang kadang-kadang perjalanan itu butuh kecepatan. Apalagi Bang Riki ini bilang sekarang di Manado, lalu kadang-kadang ke Gorontalo. Gorontalo, Manado itu jaraknya katanya 10 jam berkendara. Standar 10 jam mungkin. Kalau saya bisa 11 jam. Tetapi Bang, tetap dijaga kecepatan. Ya, ingat nyawa kita hanya 1. Nggak ada cadangan. Kalau sepak bola ada pemain cadangan. Tapi kalau nyawa nggak ada cadangan bos.
Nah, kembali ke sini. Nah, kita menyaksikan karya Allah yang besar itu kepada orang-orang. Bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup kita, bagaimana Allah menyelamatkan kita, bagaimana Allah menolong kita. Saksikan saja. Tidak perlu alasan, saya tak pandai bicara, iman saya masih lemah, nanti ditolak orang. Kalau kita bersaksi, mau ditolak atau tidak, tidak masalah. Rasul Paulus mendorong kita supaya menjadi saksi Kristus kapanpun dan dimanapun. Saksikanlah perbuatan Tuhan yang ajaib dimanapun engkau berada, kapanpun dan dimanapun. Jangan pernah alpa untuk menyaksikan itu. Jangan pernah alpa untuk menceritakan itu. Bagaimana dahsyatnya Tuhan. Bagaimana Yesus Kristus telah menyelamatkanmu. Bagaimana Yesus Kristus telah menolong perjalanan kehidupanmu. Saksikanlah itu kepada banyak orang. Tetapi dasar dari bersaksi yang pertama adalah harus ada yang disebut dengan faith and love. Tidak mungkin kita bisa bersaksi kalau tidak ada iman dan kasih. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu, faith and love, terhadap semua orang kudus. Inilah dasar kita. Kalau tidak ada iman, kalau tidak ada kasih dalam diri kita, memang akan seperti ini tadi. Saya tidak pandai bicara, iman saya masih lemah, saya takut ditolak, saya takut ini, begono, begini, begana, kebanyakan alasan. Ini kenapa bisa terjadi? Karena tidak punya faith and love. Inilah kalau kita punya iman yang betul-betul genuine, iman yang betul-betul murni, iman yang betul-betul kokoh, dan juga disertai dengan kasih yang betul-betul kasih yang agape, kasih yang dari Allah, maka kita pasti termotivasi, terdorong untuk menyaksikan tentang kebesaran Tuhan bagi orang banyak. Tapi kalau nggak ada iman, nggak ada kasih, tak mampu kita bersaksi. Paulus mendengar dua hal dari jemaat Efesus. Yang pertama adalah iman mereka kepada Yesus. Lalu yang kedua, kasih mereka kepada sesama. Inilah yang mendasari mereka sehingga mereka betul-betul sangat-sangat bersemangat di dalam menyaksikan karya Allah kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Ada iman. Mana dia tadi? Kepada Tuhan Yesus. Ada kasih kepada sesama. Faith in Christ and love each other. Iman di dalam Kristus dan kasih kepada sesama. Tanpa ada ini, impossible, mustahil kau bisa bersaksi. Maka itu kesaksian dimulai bukan dari mulut, tetapi dari kehidupan yang beriman kepada Kristus dan kehidupan yang mengasihi sesama. Mulut ini hanyalah sebagai tools, alat untuk berbicara. Tapi sesungguhnya yang disaksikan itu adalah kehidupan bersama Tuhan. Dunia tidak bisa membaca Alkitab, tidak bisa. Tetapi dunia membaca apa? Hidup kita. Bang Riki di Manado, yang dibaca oleh orang adalah kehidupanmu, your lifestyle, gaya hidupmu yang dibaca orang. Orang tidak baca ini, tapi dibaca kehidupan kita. Apakah suka hidup nyeleweng?
Apakah suka hidup nyebrang ke kanan, nyebrang ke kiri? Itu yang dibaca orang. Alkitab tidak mereka baca, tapi mereka membaca kehidupan orang Kristen. Apakah di dalam hidupmu ada kebenaran itu? Apakah di dalam hidupmu ada Yesus Kristus? Itulah yang dibaca orang. Bagaimana ketika engkau bekerja? Apakah betul-betul engkau mengedepankan integritas dalam pekerjaanmu? Bagaimana engkau bekerja? Apakah engkau betul-betul mengedepankan kejujuran? Apakah engkau betul-betul menampilkan Kristus dalam pekerjaanmu? Itulah yang dibaca orang. Kalau kita bekerja sama dengan orang lain yang tidak percaya Yesus, mereka akan bilang, Oten ini sama saja. Tipu ya tipu, bohong ya bohong. Oten itu singkatan orang Kristen. Kalau tidak ada kehidupan yang bisa dibaca, apa yang mau kita saksikan? Meskipun pinter mulut kita ini menerangkan Alkitab, tetapi itu akan menjadi sia-sia kalau tidak dibuktikan dengan perbuatan kita sehari-hari. Dunia membaca hidup kita. Dunia membaca perangai kita. Dunia membaca tindakan kita. Dengan itu mereka bisa menilai. Oh, betullah dia murid Yesus. Pengikut Yesus yang setia. Coba lihat gambar ini. Apa ini? Bola lampu yang menyala. Pernah nggak bola ini atau lampu ini bilang kepada orang, lihat saya lagi nyala. Bang Stephen, kadihola sakedem. Coba, saya lagi menyala, lihat. Pernah nggak lampu itu bilang? Pernah nggak? Nggak pernah. Sebuah lampu tidak perlu berteriak mengatakan bahwa ia bercahaya. Tetapi ketika dia nyala, orang akan melihat terang. Kita tidak perlu mengatakan, teman, saya orang Kristen. Teman, saya pengikut Yesus. Ada Roh Kudus dalam hidup saya bisa bahasa roh. Saya bisa begini, saya bisa begitu. Nggak perlu. Ketika orang melihat lampu itu, dia tahu terang bercahaya. The light is shining. Begitu juga orang percaya tidak perlu banyak berkata-kata. Saya pengikut Yesus, saya di Govit gerejanya, pendeta saya Bapak Erikson Panjaitan yang datang dari Batak sana. Istrinya cantik. Tidak perlu. Mereka akan melihat kehidupan yang memancarkan terang Kristus. You shine the light of Christ in your life. Kau memancarkan terang Kristus. Setuju Bapak Ibu? Amin. Mau bercahaya di tengah-tengah kegelapan? Coba lihat ini. Sepatu bertuah dan doa di balik pintu. Ada seorang bapak tua, pekerjaannya tukang sepatu. Terakhir yang dia betulkan adalah sepatu tua. Suatu ketika, bapak tua ini berdoa. Dalam doanya dia bilang begini, Tuhan, aku ingin Engkau hadir di rumah saya. Supaya aku semakin menjadi saksi. Begitulah doanya. Terus setelah itu dia amin pagi-pagi, lalu dia kembali ke kios-kios kecil itu, dia tukang sepatu di situ. Lalu dia betulkan sepatu. Mulai pagi
Di tengah-tengah pekerjanya membetulkan sepatu. Apa yang terjadi? Datanglah yang pertama orang tua, nenek-nenek. Kemudian orang tua bilang sambil dia kedinginan mengetuk pintu. Shalom, shalom. Dibuka sama-sama sama tua nih. Yang datang tua, pembuka pintu juga tua. Dia bilang, ada apa nek? Kata si bapak tua ini. Begini Pak, saya ini kedinginan. Bisa nggak saya minta segelas air hangat supaya badan saya ini hangat? Apa yang diberikan oleh si tukang sepatu tua ini? Dia bilang kepada nenek ini, Nek, inilah teh panas. Supaya minumlah, supaya badanmu hangat. Setelah itu, dia kasih sepatu bot yang dia tukangi, perbaiki. Dia bilang, Nek, ini kan musim hujan, Nek. Kalau kau berjalan, tidak pakai alas kaki, kedinginan kamu, Nek. Kalau begitu, pakailah sepatu bot tua ini. Kasih gratis sepatu bot tua. Pulang nenek tua itu. Dibilang terima kasih Bapak, terima kasih. Pulang. Berselang 1 hari. Nukang sepatu lagi kembali. Ada ibu dan anak kelaparan. Datang ke kios di mana dia bekerja, diketuk pintu. Shalom. Shalom Bapak. Keluar dia. Ya shalom, shalom. Dilihatnya ibu-ibu dengan anaknya. Ada apa ibu? Kata Pak tua ini. Kami sedang kelaparan. Kami tak punya makanan. Kami tak punya apa-apa. Kemudian Pak tua ini bilang, akhirnya apa? Oh, silakan duduk, silakan duduk. Kebetulan dia lagi masak sup ayam kampung. Dia lagi masak sup ayam kampung. Apa dia bilang, silakan duduk ibu. Kasihlah anaknya itu makan dengan semangkok sup ayam kampung. Makan mereka. Pulang dengan kenyang. Mau kemana kalian? Kata bapak tua. Kami mau pulang Bapak. Dikasih lagi amplop sedikit. Ini nanti untuk beli beras. Supaya kalian bisa makan. Yang ketiga nih. Hari ketiga. Kerja lagi bapak ini. Betulkan sepatu dan lain sebagainya. Yang ketiga. Datang anak yatim piatu. Ketuk pintu. Shalom. Shalom Pak, shalom. Shalom juga, dibuka pintu. Datang anak compang camping pakaiannya. Hidupnya terlihat sangat lusuh. Seorang anak yatim piatu tertangkap mencuri apel. Ditanya sama bapak ini, kenapa nak kamu seperti itu? Saya habis mencuri Pak. Kenapa kau mencuri? Saya lapar Pak. Di mana orang tuamu? Saya tidak punya orang tua. Di mana rumahmu? Saya tidak punya rumah. Pak tua itu bukan saja membela anak itu, tapi dia memberikan rotinya kepada anak yatim piatu itu. Dan bukan hanya beri rotinya, dia merawat anak yatim piatu itu. Kemudian selesailah 3 peristiwa itu. Dia berdoa lagi. Tuhan, kenapa kau nggak jadi datang ke rumahku? Malah yang datang ada 3 tamu. Kenapa Tuhan tidak hadir? Apa kata Tuhan? Yesus bilang begini. Ketika engkau memberikan sepatu pada si penjajah, aku adalah orang itu. Ketika engkau memberi makan ibu dan anak itu,
Aku adalah mereka. Dan ketika engkau menyantuni anak yatim piatu itu, engkau melakukannya untuk aku. Kesaksian terbaik adalah doing something to help each other. Kesaksian yang paling baik bukan kata-kata, tetapi berbuat sesuatu untuk menolong orang, membuat sesuatu untuk memberkati orang. Itulah kesaksian. The best testimony is doing something to help each other. Amin, Bapak Ibu. Amin. Itulah namanya faith and love. Iman dan kasih. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Iman tanpa kasih juga hakikatnya mati. Kasih tanpa perbuatan adalah jong. Amin. Amin sebelah sini. Mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Berkata-kata itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan NATO, no action, talking only. Bicara banyak, konsep banyak. Begini begono. Oh kalau begini. Kebanyakan begono. Actionnya mana? Nol. Mari kita pada hari ini kembali kita recovery our faith. Kita pulihkan iman kita. Kita pulihkan kasih kita dengan cara apa? Doing something. Lakukan sesuatu. Untuk apa? Orang lain. Luar biasa. Khotbah 1 poin sudah 32 menit ini. Dasar utama bersaksi adalah iman dan kasih yang rela apa? Berkorban. Rela berbuat sesuatu. Rela membantu orang. Tidak harus membantu setelah engkau jadi orang kaya. Bang Riki, kalau ada orang di jalan, kasihlah dompetmu. Saya ada kesukaan saya kalau nonton TikTok namanya Yoke Noker. Pernah lihat? Jadi Yoke Noker ini adalah orang Sunda. Suka nyanyi-nyanyi di jalan, joget di jalan raya nih. Yang nonton kalau dia sekali joget di jalan itu sampai 25.000, 30.000 orang. Koinnya luar biasa. Tapi yang saya lihat dari si Moke ini, dia bukan orang Kristen, teman. Kalau ada orang datang anak-anak, dia bilang, Dek, kau mau kemana, Dek? Mau ke sana. Kau punya jajan enggak? Enggak punya, Bang. Dia buka dompetnya, kasih cepet. Nanti ibu datang, ibu mau kemana? Ini Pak mau ke sana, ada punya ongkos gak? Buka dompetnya, kasih gocap. Padahal kerjanya apa? Nyanyi di pinggir jalan, joget. Ting-tang, tung. Nah kita kerja di kantor, berdasi, ya kan? Wah keren banget, pulang naik mobil. Ada orang di jalan, maaf. Mana mau bersaksi? Yang kedua, setelah kita punya faith and love, maka dasar bersaksi yang kedua adalah wisdom. Apa itu wisdom? Hikmat. Ayat 17-18, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Hikmat. Paulus tidak hanya berdoa supaya jemaat pintar, tetapi supaya mereka apa? Berhikmat untuk mengenal Kristus dengan benar. Pintar itu bagus, tapi banyak orang pintar tidak disertai hikmat. Kepintarannya
merusak. Maka yang terpenting ialah hikmat. Perbedaan pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan itu tahu banyak hal. You know many things. Tahu banyak hal, baca buku, rajin. Bang Steven ceritanya, cita-citanya masih jadi profesor ya Bang? Iya kan? Jadilah profesor yang baik. Baca buku, tulis buku, pintar. Tapi hikmat bro, tahu bagaimana hidup benar memakai pengetahuan itu. Orang berhikmat, dia gunakan pengetahuan itu dengan benar. Itulah hikmat. Dia tahu mengambil keputusan yang baik. Dia tahu bertindak sesuatu dengan baik. Itulah hikmat. Banyak orang tahu bahwa marah bisa merusak hubungan. Tetapi orang berhikmat mampu menahan emosi dan memilih mengampuni. Halo, orang banyak tahu marah itu dosa, tapi tetap dia marah. Orang tahu, orang Kristen tahu bahwa memukul istri itu dosa, betul? Betul Bapak Ibu? Nggak mau jawab ini, jangan-jangan suka pukul istri di rumah ini. Orang Kristen semua tahu memukul istri itu dosa. Tetapi orang berhikmat, dia bisa menahan emosi dan memilih mengampuni. Kalau istri boros sedikit, diampuni. Setuju? Atau dihajar? Ampunilah dia. Tapi istri jangan mentang-mentang kau diampuni. Oh, suamiku maha pengampun. Boros terus, gaspol, Shopee terus. Biar tidak makan yang penting Shopee. Jangan begitulah. Berarti kalau begitu nggak berhikmat. Orang berhikmat ya mampu menggunakan pengetahuan itu dengan benar. Ini penting dalam kesaksian. Kalau kau mau jadi bersaksi, harus punya hikmat. Hikmat membuat seseorang berhati-hati dalam perkataan. Bijaksana dalam mengambil keputusan. Tidak mudah dikuasai emosi. Hidup dalam kasih dan kebenaran. Jadi Bang Riki, kalau ada teman-teman yang susah diatur, jangan emosi Bang. Gunakan hikmat. Memang orang Manado begitu. Yang penting parlete. Di rumah masa bodoh teing. Sabar Pak. Bersyukur dikasih kesempatan untuk memimpin di Manado dan Gorontalo. Disitulah berlatih untuk mengambil keputusan. Keputusan yang kau ambil hari ini, itu akan menjadi bekalmu ke depan. Tidak mudah dikuasai emosi. Ketika nyetir, ada orang sembarangan. Jangan keluar kata-kata yang apa? Yang kasar. Jadi tetap tenang. Elus dada. Tidak mudah emosi, tapi hidup dalam kasih dan kebenaran. Jadi saksi itu begitu. Jangan emosian, hidup dalam kasih. Jaga perkataan, bijak dalam mengambil keputusan. Ada dua orang bapak, mereka sedang berlomba untuk pohon, tebang pohon. Ada sebuah proyek mereka, siapa yang paling banyak menebang pohon, dia dapat upah yang besar. Singkat cerita, bapak yang pertama langsung ambil kapak, tebangannya pohon sekuat tenaga.
1 jam pertama memang kuat. Banyak pohon yang bertebang. Tapi yang satu ini tebang seperti biasa normal, habis itu kapaknya diasah. Set. Yang ini enggak asah-asah, tebang terus. Singkat cerita, pada akhirnya siapa yang mereka bisa menebang pohon lebih banyak? Orang ini, karena dia berhikmat. Habis dia tebang beberapa, asah dia punya kapak. Kalau yang satu, dia tidak peduli. Hikmat sangat penting dalam hidup ini. Hikmat sangat penting dalam bersaksi. Banyak orang hidup hanya mengandalkan tenaga, emosi, dan pikiran sendiri. Mereka sibuk bekerja keras, tetapi tidak berhikmat. Hasilnya apa? Sedikit. Itulah dipentingkan hikmat dalam hidup. Bersaksi pun dipentingkan hikmat. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Yang ketiga, dalam bersaksi perlu namanya power of resurrection. Kuasa kebangkitan Kristus. Ayat 19-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Yang membangkitkan Yesus adalah kuasa Allah sendiri, dan kuasa itulah yang kita butuhkan dalam bersaksi. Mengapa ini penting? Karena memang dalam kesaksian ada penolakan, ada penderitaan, ada tantangan, ada rasa takut. Kuasa yang bekerja dalam diri kita itu juga yang membangkitkan Yesus. Ada seorang penginjil namanya James Chalmers. Pada abad 19, Papua Nugini dikenal sebagai wilayah yang sangat berbahaya bagi para penginjil. Suku-suku di sana hidup dalam peperangan, suka praktek kanibalisme. Kalau ada orang lain datang, dimakan. Termasuk orang Batak dulu suka makan orang. Dulu di kampung namanya di Tarutung, Tapanuli Utara, ada namanya Lobu Pining. Dari kampung saya tidak terlalu jauh itu Lobu Pining. Datanglah misionaris yang bernama Muson dan Leman. Karena dilihat, wah ini penjajah ini. Daripada kita dijajah, ditangkap, dipotong, dimakan. Makanya zaman-zaman seorang Batak. Orang Batak di Tarjun tidak makan orang. Itu zaman dulu. Sekarang sudah enggak. Tapi apa yang saya maksud di sini? Kuasa kebangkitan Kristus sangat penting dalam bersaksi. Amin Bapak Ibu. Jadi menjadi saksi butuh faith and love, wisdom, power of resurrection. Tuhan memberkati. Amin.